Astaghfirullahalazim, 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 wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira wa kum bina wa bil mu'minina raufar rahima. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima tu'allimuna wa zidna ilma warzuqna fahma warzuqna al-ikhlas. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi ila nuril ilmi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini insyaallah kita lanjutkan mengkaji kitab Nasaihul Ibad. Sebelumnya seperti biasa kita ulang sedikit apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu ya. Karena kita ini manusia, al-insan summiya bil insan linisyanihi, atau al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu karakternya adalah bisa keliru, bisa lupa ya. Supaya tidak lupa kita perlu diingatkan dan perlu saling mengingatkan. Nah, kita review sedikit apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Di pertemuan yang lalu ada nasihat yang dinisbatkan kepada Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan seperti ini, bahwa siapa orang yang meninggalkan dunia, dia meninggalkan dunia, maka Allah pasti mencintai dia. Meninggalkan dunia bukan berarti meninggalkan hidup di dunia, meninggal begitu, bukan. Tapi meninggalkan dunia itu intinya meninggalkan kecintaan, ketergantungan pada dunia, sehingga tidak perlu makan itu harus begini dan begitu. Kan ada orang ya, kalau makan harusnya begini, kalau enggak makan. Makannya harus mewah, harus segar, harus ini gitu. Artinya bisa hidup lebih sederhana, tidak tergantung dengan dunia. Terus tidak berharap kepada sanjungan orang gitu. Mau disanjung atau tidak dia biasa saja. Nah, itu ciri-ciri orang yang meninggalkan dunia. Maka orang seperti itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang meninggalkan dunia itu tidak lain dan tidak bukan dia mengharapkan kasih sayang dan ridho dari Allah, sehingga dia tidak mempedulikan mau disanjung atau tidak sama orang, mau dihargai atau tidak, mau spesial atau tidak, itu tidak masalah bagi dia. Yang penting Allah mencintainya gitu. Yang kedua, siapa yang meninggalkan dosa maka pasti dia dicintai oleh malaikat. Nah, orang yang tadinya manusia pasti semuanya punya dosa, punya kesalahan. Jika kemudian dia meninggalkan dosa itu, berhenti dari berbuat dosa, maka malaikat jatuh cinta kepada dia. Jadi jangan sedih kalau ada yang merasa tidak dicintai, tinggalkan dosa, pasti ada yang mencintai, yaitu malaikat gitu. Dan yang ketiga, siapa yang memutus rasa tamak atau rakus atau keinginan terhadap apa yang ada pada orang lain, pada muslim yang lain, maka orang-orang akan suka kepada dia. Ketika orang punya sesuatu, dia tidak berharap dengan sesuatu yang dimiliki oleh orang itu, maka orang akan senang pada dia. Kenapa? Karena orang lain akan merasa tidak ada orang yang menyaingi dia. Ketika kita suka atau pengen juga mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang, kita sangat pengen, sangat ingin, maka akan ada orang yang merasa tersaingi, akan ada orang yang merasa menjadi
rival kita, maka dia tidak senang. Maka ketika ada orang yang putus keinginannya terhadap apa yang ada pada orang lain, maka orang-orang pasti akan senang pada dia. Ya, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke makalah yang kelima dari bab sulasi, bab yang membahas 3 poin ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala wa an aliyin radhiyallahu anhu inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan wa inna minasyughli yakfika ta'atu syughlan wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Pesannya begini, artinya diriwayatkan bahwa ini dinisbatkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhah, bahwa sesungguhnya di antara anugerah-anugerah duniawi, kenikmatan-kenikmatan yang ada pada dunia, cukuplah Islam sebagai nikmat. Artinya di dunia ini ada banyak anugerah, berbagai macam kenikmatan, berbagai macam hal-hal yang bisa kita anggap sebagai anugerah. Dari sekian banyak itu, nikmat Islam itu sudah cukup bagi kita dibandingkan nikmat-nikmat yang lain itu. Artinya kalau kita sudah mendapatkan yang namanya nikmat Islam, maka itu sudah segala-galanya. Tergantung bagaimana kita memahami Islam itu. Artinya begini, ketika manusia kalau tidak ada nikmat Islam, maka manusia itu berada dalam kegelapan. Dia tidak tahu hidup ini tujuannya untuk apa, bagaimana dia harus bersikap, bagaimana dia harus berpikir, bagaimana dia harus menata hatinya. Manusia itu pasti bingung. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, setiap kalian itu pasti tersesat, kebingungan, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Nah, hidayah yang diberikan oleh Allah itu adalah Islam, petunjuk Islam. Islam mengatur bagaimana kita bersikap kepada orang lain, bagaimana kita bersikap kepada alam, kepada semesta, kepada makhluk Allah yang lain, bagaimana kita mengatur hati kita, bagaimana kita mengatur harapan kita. Nah, karena Islam mengatur semuanya itu, membuat seseorang menjadi terarah, terbimbing, sehingga dia tidak bingung dalam hidup ini, dia bahagia dalam hidup ini. Oleh karena itu wajar jika dikatakan cukuplah Islam itu sebagai anugerah. Dengan adanya Islam, hidup seseorang akan menjadi indah, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gundah gelisah, hatinya bahagia. Karena hidupnya terarah. Ketika dia mau berbuat baik kepada orang lain, Islam mengajarkan kalau kita berbuat baik jangan berharap untuk dibalas sama orang itu, cukup berharap Allah yang membalasnya. Sehingga ketika dia berbuat baik itu dia tulus, dia tidak punya beban, tidak punya harapan apa-apa kepada orang lain. Ketika dia punya masalah dengan orang lain, dia tahu Islam mengajarkan bagaimana kalau kita punya masalah kepada orang lain, dengan orang lain harus diselesaikan, jangan dibiarkan, apalagi sampai 3 hari. Dia terarah, maka itu adalah anugerah terbesar ya. Baik masalah hati, masalah hubungan sesama manusia, hubungan dengan alam, dan hubungan dengan yang lainnya, Islam memberikan aturan yang jelas sehingga orang-orang yang mendapatkan Islam dia hidupnya terarah. Nah, itulah anugerah yang besar, cukup sebagai anugerah. Yang kedua, sesungguhnya dari kesibukan itu cukuplah bagimu taat sebagai kesibukan ya. Manusia ya,
hidupnya sibuk semuanya ya, sibuk ngapain gitu ya, dari pagi sampai malam. Ada juga saya nggak sibuk kok, saya tidur aja, itu juga sibuk tidur gitu kan. Sibuk tidur. Ada juga saya nggak sibuk kok, saya nganggur, ya sibuk juga itu namanya, sibuk nganggur. Artinya pikiran manusia, fisik manusia itu pasti dia menginginkan ada aktivitas, pasti ada kesibukan gitu. Senganggur-nganggurnya orang pasti ada kesibukan. Imam Syafi'i itu punya pesan begini, nafsuka illam tushghilha bi ta'ati syaghalatska bil maksiyati au kama qala rahimahullahu taala. Kata beliau begini, dirimu ini, jiwamu ini, jika tidak kamu buat sibuk dengan hal-hal yang bernilai ketaatan, bernilai kebaikan, dia pasti membuatmu sibuk dengan hal-hal yang bernilai maksiat. Artinya fitrahnya diri kita itu pasti sibuk. Pilihannya ada pada kita, mau kita bawa dia sibuk untuk hal-hal yang bernilai ketaatan atau tidak. Kalau kita tidak bawa diri kita itu untuk sibuk dengan hal-hal yang bernilai ketaatan, dia akan tetap sibuk, tapi sibuknya dengan hal-hal yang bernilai maksiat. Nah, pilihannya ada pada kita, jangan dibiarkan diri kita tidak punya sibuk. Nah, di sini diajarkan dari kesibukan itu cukup ketaatan sebagai kesibukanmu. Maksudnya apa? Jadikan setiap aktivitas kita itu, kesibukan kita itu, apa yang kita lakukan itu orientasinya adalah ketaatan. Kita mematuhi orang tua meminta tolong kepada kita, kita ikuti, kita bantu. Landasannya apa? Karena Allah mengajarkan kepada kita untuk mematuhi orang tua, membantu orang tua. Nah, itu namanya kita berbuat taat. Taat itu artinya patuh. Kita patuh kepada Allah. Wujud patuh kepada Allah itu banyak. Allah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh kita untuk mencari ilmu, menuntut ilmu. Kemudian kita belajar mencari ilmu. Nah, ketika kita mencari ilmu dengan niat kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, mengikuti, mematuhi perintah Nabi untuk mencari ilmu, berarti kita sibuk dalam ketaatan. Nabi mengajarkan bagaimana kita bersikap baik kepada sesama, berbicara dengan sesama dengan pembicaraan yang baik. Kita lakukan itu. Kita bercanda, tawa, bergurau, itu salah satu sunnah Nabi ya. Nabi itu, Bapak Ibu hadirin semua, hidup beliau itu tidak kaku, tidak selalu berbicara dunia. Sahabat Nabi pernah mengatakan, kami bersama Nabi itu ketika kita berbicara dunia, Nabi ikut berbicara dunia dengan kita. Ketika kita bicara makanan, Nabi pun ikut bicara makanan. Ketika kami bicara akhirat, ya Nabi berbicara akhirat. Jadi, tapi intinya pembicaraan itu semua baik, tidak mengandung bohong. Kadang-kadang diisi dengan canda tawa, ada hal-hal yang lucu begitu. Nah, itu sunnah Nabi. Ketika kita melakukan itu bersama teman kita, bersama keluarga kita, kumpul, berbicara, bercerita dengan niat membuka hubungan bonding antara kita berkeluarga sebagai bentuk mengikuti sunnah Nabi, berarti kita sibuk dengan ketaatan. Nah, itu harus kita lakukan. Kalau kita tidak sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bernilai kebaikan, ketaatan, diri kita itu akan membawa kita untuk tetap sibuk tetapi di dalam maksiat. Dalam surat Yusuf itu dikatakan, innan nafsa la ammaratum bisu. Jiwa itu, diri itu cenderung mengajak, mendorong kepada hal-hal yang buruk. Maka ketika kita tidak atur diri kita itu untuk hal-hal yang baik, ketika kita tidak targetkan besok akan melakukan ini, akan melakukan itu, tidak ada perencanaan apa yang akan kita lakukan, maka diri kita akan menarik kita untuk melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang bermaksiat.
Ada banyak orang melakukan kejahatan, melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang buruk. Itu kenapa? Karena dia tidak punya rencana dalam hidupnya, ya. Rencana hal-hal yang baik. Besok mau apa saja? Besok mah tergantung bagaimananya saja. Mengalir begitu saja seperti air. Kalau mengalir seperti air, iya kalau ngalirnya ke tempat yang bagus. Kalau ngalirnya ke comberan, jadi bau, jadi busuk. Nah, jangan mengalir seperti air begitu, tapi harus diatur ya adik-adik santri ini. Dalam sehari itu kita harus tahu besok mau ngapain, rencana kita apa. Harus ada target, ada rencana. Sehingga dengan seperti itu diri kita itu tidak tersibukkan dengan hal yang buruk. Kalau tidak ada rencana besok mau ngapain, akhirnya duduk-duduk bersama, terus yang satu ngomong, tahu nggak apa tuh? Loh, si Anu itu kemarin sampai 5 jam nggak selesai ngerumpi, jadinya kan ghibah, ngunjingin orang. Itu maksiat apa taat tuh? Nah, sebab pertamanya apa tadi? Karena tidak ada target, tidak ada perencanaan. Nah, itu. Jadi harus direncanakan besok mau ngapa. Baik, berikutnya yang ketiga, dan sesungguhnya dari pelajaran hidup yang paling berharga, cukuplah kematian itu menjadi ibrah, jadi pelajaran bagimu. Dalam satu hadis dikatakan, kafa bil mauti wa'izo, cukuplah kematian itu sebagai pelajaran. Oke. Kematian menjadi media bagi kita untuk belajar. Belajar apa? Belajar apa kita dengan kematian? Kita dengar ada orang mati, kita lihat ada jenazah, kita sholatkan, kita mandikan, kita kuburkan. Pelajaran apa yang kita ambil? Bahwa hidup ini terbatas. Kayaknya tidak ada sih manusia yang tidak mengakui bahwa setiap kita ini pasti akan mati. Imam Al-Ghazali pernah bertanya, apa sesuatu yang pasti itu? Apa sesuatu yang pasti itu apa? Yang pasti itu adalah kematian. Karena tidak ada orang yang tidak sadar bahwa dia pasti akan mati, kecuali orang gila mungkin ya. Kalau kita orang manusia normal pasti akan, kalau kita berpikir, kita pasti sadar bahwa kematian pasti akan datang kepada kita. Oleh karena itu kita bertanya, hidup ini ada batasnya. Ketika batasnya sudah sampai, kita tidak ada lagi kesempatan untuk menabung atau mempersiapkan. Ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia itu adalah ladang, mazra'ah itu apa ya? Kebun untuk akhirat. Artinya tempat kita menanam, di akhirat nanti kita memanennya. Nah, tetapi waktu kita untuk menanam itu terbatas, tidak panjang. Usia kita terbatas dan kita tidak tahu batasnya kapan. Ada orang tiba-tiba dia duduk nggak tahu kenapa, tiba-tiba udah meninggal. Saya punya teman di kampus, adik kelas, kakaknya meninggal. Tidak ada sakit apa-apa. Diperkirakan dia di rumah jam 2 meninggalnya. Orang baru pulang jam 5. Dilihat jam 5 sore udah tidak ada nyawa. Dibawa ke rumah sakit, diperkirakan dia sudah meninggal dari sejak jam 2 siang. Dan tidak ada sebab apa-apa, nggak ada kekerasan apa-apa, nggak ada sebab apa, tiba-tiba meninggal. Ada orang yang tidur, setelah tidur nggak bangun-bangun lagi. Begitu terbatasnya hidup. Oleh karena itu kita belajar bahwa kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Karena kita tidak tahu kapan akan meninggal, lalu bagaimana? Kita harus memanfaatkan waktu kita untuk sesuatu yang bernilai ketaatan. Kalau kita sudah merencanakan untuk melakukan hal-hal yang bernilai ketaatan, kalau tiba-tiba ajalnya datang, malaikat maut datang, maka insya Allah kita meninggalnya dalam husnul khotimah, karena kita sedang dalam perencanaan melakukan hal-hal yang bernilai ketaatan.
Tapi kalau kita tidak punya rencana, tidak punya target untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan seperti tadi, kita akan terbawa untuk bermaksiat. Kalau tiba-tiba malaikat mautnya datang, habis. Dan biasanya orang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya di dunia. Dalam suatu hadis dikatakan, yub'atsu kullu 'abdin yaumal qiyamati ala ma mata alaih. Setiap hamba itu akan dibangkitkan nanti di hari kiamat sesuai dengan kondisi bagaimana dia mati. Matinya bagaimana, begitu dia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Lalu dalam penjelasannya Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir menjelaskan, wa mata ala ma asya alaih, dan orang itu akan mati biasanya sesuai dengan bagaimana kebiasaan hidupnya. Kalau biasanya dia menggunjing orang lain, menjelekkan orang lain, mencaci maki orang lain, sedang asik mencaci maki orang, tiba-tiba disamperin sama malaikat maut. Kalau kebiasaan hidupnya marah-marah, lagi asik marah, disamperin sama malaikat maut, gimana tuh? Wal'iyadzubillah. Lagi asiknya bergunjing, menceritakan keburukan orang, disamperin sama malaikat maut. Tapi kalau orang kebiasaannya adalah merencanakan kebaikan, dari malam hari dia sudah merencanakan besok seharian akan melakukan apa saja yang bernilai ketaatan, sudah dia rencanakan. Besoknya apalagi, kalau begitu terus dalam kehidupannya setiap hari, sudah dipastikan dia akan mati dalam ketaatan. Kalau orang kebiasaannya membaca buku, pasti biasanya dia akan mati, meninggal dunia di saat baca buku. Ada ibu-ibu tuh, dia kebiasaan membaca Yasin, membaca tahlil, zikir gitu. Ketika dia memimpin bacaan itu, tiba-tiba malaikat maut datang, meninggal dalam bacaan itu. Ada juga orang yang biasanya baca Quran, lagi baca Quran, tiba-tiba malaikat maut datang, meninggal. Ada yang kebiasaannya sholat, lagi sholat, sujud, meninggal dunia. Tapi ada juga orang lagi sujud, enggak bangkit-bangkit. Orang udah cemas, ini kenapa ini, meninggal atau apa? Ketika dipegang, ternyata ketiduran ya sholat subuh. Nah itu santri itu, malamnya begadang, paginya dibangunin untuk sholat subuh, dia bangun tapi ngantuk banget. Pas orang sujud, dia ikutan sujud. Orang sudah salam, dia masih aja sujud. Orang udah cemas. Wah, husnul khotimah ini, meninggal dalam keadaan sujud. Ketika didorong, bangun gitu. Ya, itulah. Ya, jadi kita itu biasanya akan meninggal dalam kondisi bagaimana kebiasaan hidup kita. Oleh karena itu, sibukkanlah, rencanakanlah ketaatan demi ketaatan supaya kita meninggal dalam ketaatan. Bahkan yang lebih parah itu ada, ini cerita nyata ya, orang yang biasa judi, main kartu, ketika sakratul maut, dia itu nggak susah sakratul mautnya. Datanglah temannya yang biasa judi, karena dilihat kasihan susah sakratul mautnya, dia ambil kartunya, dia lemparin kartunya sebagaimana dia biasa main kartu, langsung lepas nyawanya. Saking begitunya, begitu erat kaitan antara kebiasaan dengan sakratul maut. Nah, itu pilihan bagi kita. Kita mau meninggal seperti apa, maka sibukkanlah diri kita, rencanakan, lakukan ketaatan. Kalau kita terlanjur berbuat dosa, berbuat kesalahan, jangan ditunda untuk taubat, untuk meminta ampun kepada Allah. Karena ciri-ciri orang yang bertakwa itu dalam surat Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum Allah fastaghfaru li dzunubihim wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang bertakwa itu tidak selalu, bukan berarti dia tidak pernah salah, bukan berarti dia tidak pernah melakukan dosa. Tetapi ketika dia terlanjur melakukan dosa, dia sadar, ingat kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah atas dosanya itu, langsung minta ampun, tidak ditunda. Lalu berhenti melakukan dosanya, dia sadar bahwa yang dilakukannya salah. Nah, itu termasuk orang yang bertakwa. Oke, begitu ya. Nah, cukuplah kematian itu sebagai pelajaran ya. Nah, jangan heran kalau ada orang meninggal dunia, kemarin dia masih ketawa-ketawa di sini,
ternyata sekarang udah meninggal. Ya, itu wajar, itu biasa. Yang nggak biasa itu apa? Sekarang dia meninggal, besoknya ketawa-ketawa sama kita. Nah, itu baru nggak wajar. Oke. Nah, berikutnya yang kedua, yang ke makalah yang keenam. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, diriwayatkan, dinisbatkan kepada beliau, ada nasihat, kam min mustadrajin bin ni'mati alaih wa kam min maftunin bitsana'i alaih wa kam min maghrurin bisatri alaih. Nah, betapa banyak ya ada orang-orang yang kena istidraj dengan nikmat yang berlimpah pada dia ya. Dan betapa banyak orang yang diuji dengan sanjungan yang disanjungkan orang kepada dia, dan betapa banyak orang yang tertipu dengan Allah menutup aib-aibnya. Yang pertama nih, banyak orang, banyaknya ini tidak berarti kebanyakan ya, jangan sampai salah paham. Kadang-kadang ketika orang bilang banyak orang begini, oh diartikan kebanyakan orang. Bukan, banyak itu maksudnya tidak sedikit, tidak satu dua orang, tapi ada sekian orang yang mengalami begitu. Banyak orang yang kena istidraj. Istidraj itu apa? Istidraj itu artinya orang yang sedang diangkat, dimuliakan, tetapi bukan sebenarnya dimuliakan. Dia diangkat itu untuk dijatuhkan lebih tinggi. Kalau jatuh dari tempat yang rendah kan nggak begitu sakit ya. Tapi kalau jatuh dari tempat yang tinggi, sakit, bahkan bisa mati, bisa patah-patah itu badan. Nah, istidraj itu begitu, diangkat oleh Allah, diberikan berbagai kelebihan, anugerah, bukan karena Allah sayang kepada dia supaya dia jatuhnya tinggi dari tempat yang tinggi, maka terasa sangat sakit. Dan banyak orang yang dilimpahkan anugerah oleh Allah, berbagai kenikmatan hidup kepada dia, dan dia lupa, nggak sadar bahwa itu ternyata dia sedang di istidraj, mengalami istidraj. Tiba-tiba dia jatuh, lalu terasa sakit, bahkan dia mati dalam keadaan, meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, waliyahzubillah. Seperti Firaun, jadi raja, penguasa, bahkan dia mengaku ana rabbukumul a'la, katanya saya ini adalah Tuhan kalian. Dia tidak merasa dirinya sakit, merasa wah saya nggak pernah sakit, kayaknya Tuhan deh saya ini gitu. Dia deklarasi ke masyarakatnya, kepada rakyatnya ngangguk-ngangguk aja ya. Nah, dia merasa begitu hebat, tetapi itu istidraj. Nah, banyak orang yang dilimpahkan anugerah ternyata istidraj. Dalam satu riwayat, Sayyidina Ali itu mengatakan begini, khawatirlah kalian ketika kalian melihat kalian dalam maksiat, tetapi nikmat itu tetap banyak kepada kalian. Ketika kita melihat diri kita bermaksiat, banyak maksiatnya, tetapi kok Allah kasih rezeki banyak, Allah kok kasih hidup mudah, Allah kok kasih kita berbagai anugerah, hati-hati, itu nama, barangkali itu istidraj. Barangkali itu istidraj. Khawatir gitu. Karena orang yang bermaksiat itu nggak pantas untuk seperti itu. Ternyata dimudahkan oleh Allah, diberikan berbagai anugerah, bisa jadi itu istidraj. Dan jangan sedih kalau kalian ternyata mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, bisa jadi itu karena Allah peduli, Allah ingatkan dengan cara seperti itu supaya sadar dengan kesalahan. Ya, kalau orang tua sayang kepada anaknya, ketika anaknya salah pasti dia tegur, pasti dia ingatkan. Sebaliknya orang tua yang tidak peduli pada anaknya, mau anaknya bagaimanapun, ya difasilitasi aja terus, karena dia nggak peduli dengan kebaikan, bagaimana anaknya menjadi baik. Tapi orang tua yang baik pasti kalau anaknya salah, anaknya keliru, dia mengingatkan,
dia tidak memberikan apa-apa yang bisa merusak anaknya sendiri. Itu orang tua yang peduli. Nah, Allah Subhanahu wa taala walahul masalul a'la, Allah juga seperti itu. Maksudnya Allah sayang kepada kita, maka Allah tidak memberikan sesuatu yang ketika kalau diberikan kepada kita akan membuat kita jadi hancur, membuat diri kita menjadi rusak, membuat kita jadi bermaksiat. Allah gak berikan. Ketika kita bermaksiat, salah sedikit langsung ditegur, melakukan dosa langsung dipermalukan. Itu bisa jadi karena Allah sayang, sehingga hati kita tuh berjanji untuk tidak lagi mengulangi kesalahan itu. Ada orang sekali melakukan dosa langsung dipermalukan, langsung dia itu nggak tahu mau di mana ditaruh mukanya gitu. Padahal baru pertama kali nyoba melakukan dosa. Supaya apa? Salah satu hikmahnya, setelah dia diperlakukan seperti itu, dalam hatinya tumbuh tekad yang sangat kuat, dia tidak akan pernah lagi mengulang dosa itu. Kira-kira baik atau tidak itu dipermalukan seperti itu? Baik bagi dia. Gara-gara itu dia kemudian berhenti, tidak pernah mengulangi lagi kesalahan yang sama. Nah, andaikan ada orang bermaksiat ya, terus hidupnya tetap aja enak gitu, maka dia akan jumawa, merasa dirinya wah baik-baik saja. Tahu-tahu suatu ketika sampai pada waktunya malaikat maut datang. Bahaya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada banyak juga orang yang diuji dengan sanjungan manusia kepada dia. Sanjungan itu berbahaya ya. Sanjungan, kita itu boleh menyanjung tapi harus hati-hati. Yang kita sanjung itu sebatas apa yang ada, jangan melebihkan. Dan yang kedua, kalau kita menyanjung sebagai seorang muslim, sebaiknya bagaimana kita mengingatkan atau menyadarkan bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Nah, misalkan ada orang juara 1 misalkan, kita jangan bilang, wih orang terhebat di dunia ini gitu, hanya karena dia juara 1. Jangankan terhebat di dunia, terhebat di kelas saja bukan orang juara 1 itu. Kan orang juara 1 itu gara-gara nilainya tertinggi, bukan berarti dia terhebat. Ya, kalau mau menyanjung, sanjung apa adanya. Alhamdulillah kamu diberikan tanda oleh Allah bahwa kamu belajar yang baik, buktinya kamu juara 1 gitu. Nah, itu kan mengingatkan bahwa itu anugerah dari Allah gitu. Nah, kalau dalam suatu riwayat Sayyidina Ali itu mengatakan, saya dilempari dengan lumpur, dengan pasir itu lebih baik bagi saya daripada dipuji gitu. Nah, banyak orang yang apa tadi? Kok pergi kemana nih? Banyak orang yang diuji, difitnah dengan sanjungan yang ada pada dia. Dia disanjung, akhirnya dia percaya diri. Ya kayaknya saya memang seperti itu ya gitu. Wih kamu ini hebat itu. Banyak orang bilangnya hebat. Terus dia dalam sendirinya, iya ya saya ini memang hebat, luar biasa saya ini. Nah, itu jadinya ujub. Ujub itu adalah salah satu faktor yang sangat menghancurkan manusia. I'jabul mar'i binafsihi itu salah satu muhlikat, sesuatu yang sangat menghancurkan dirinya. Maka jangan senang jika dipuji oleh orang. Hati-hati. Kalau ada perasaan senang ketika dipuji, ingatlah bahwa kita itu sedang bodoh ketika itu. Dalam hukum Islam itu ada suatu kaidah. Kaidahnya begini. La ibrata bizzanni al-bayyin khata'uhu. Ini dalam fikih ini ya, dalam kaidah fikih begini. Artinya tidak dianggap atau tidak ada nilainya sama sekali praduga yang sudah jelas salahnya. Tidak dianggap praduga yang sudah jelas salahnya. Kalau dalam contoh fikih itu begini. Kalau kita mau sholat, kita lihat pakaian kita lihat
tubuh kita, tempat sholat kita tidak ada najis. Berarti kita sudah suci dari najis. Pakaian kita, tempat kita, tubuh kita suci dari najis menurut praduga kita. Kemudian kita sholat. Setelah kita sholat, kepala kita gatal, kita buka peci, kita lihat, kok kayak tai kucing gitu ya. Didekatin, baunya iya. Kira-kira ketika sholat tadi tai kucingnya sudah ada belum itu? Sudah lah, karena kita baru habis sholat. Nah, tadi kita menduga sebelum sholat bahwa tubuh kita, pakaian kita sudah suci. Ternyata setelah kita sholat ditemukan ada najis. Itu namanya praduga kita tidak ada nilainya, tidak dianggap. Berarti kita harus mengulang sholat kita ganti peci kita atau tidak pakai peci, sholat. Kenapa kita harus sholat? Karena sholat kita tadi berdasarkan praduga, dan praduganya itu sudah jelas salahnya. Ya, dalam ibadah itu patokannya praduga ya Bapak Ibu, hadirin semua. Praduga kuat, zon. Kita menduga tubuh kita sudah suci dari najis, tempat pakaian sudah, ya udah cukup. Kalau ternyata ada najis dan kita nggak tahu, ya itu udah maafu, udah diterima. Begitu. Itu dalam fikih. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sama kayak gitu. Orang memuji kita, orang menyanjung kita, itu hanyalah praduga orang kepada kita. Seserius apapun orang memuji kita, ini orang memuji kita bukan ABS ya. ABS apa? Asal Bapak senang gitu kan. Ya, atasan biasanya dipuji-puji sama bawahannya, Bapak keren sekali, nggak ada orang sehebat Bapak gitu. ABS, asal Bapak senang. Nah, ini orang memuji kita bukan ABS. Dia memuji kita dengan tulus, dengan baik, dengan kejujuran. Saya benar-benar salut deh sama Ustadz, penyampaian Ustadz memang menyenangkan gitu misalkan. Dia tulus menyampaikan. Ingat bahwa penyampaiannya itu hanyalah praduga dia. Apa yang dia rasa, apa yang dia duga. Bukan kepastian, itu hanyalah praduga. Sedangkan yang tahu pastinya adalah diri kita. Orang melihat kita soleh, baik, dia bilang, saya salut banget sama kamu. Kamu benar-benar soleh, menjadi suri tauladan bagi saya. Dipuji begitu. Itu hanyalah praduganya dia. Yang tahu kepastiannya adalah kita. Kita soleh apa tidak? Kira-kira kita baik itu niatnya tulus apa tidak, kita yang tahu. Yang tahu kepastiannya adalah kita. Orang lain melihat kita itu hanyalah praduga. Nah, kaedahnya tadi tidak ada nilainya, tidak bisa dianggap praduga yang sudah jelas salahnya. Ketika kita lihat diri kita, ya Allah, orang menduga saya soleh banget ya, padahal saya nggak begitu, saya banyak dosa. Nah, berarti praduga orang tuh nggak ada nilainya. Karena yang tahu pastinya adalah kita. Makanya jangan terjebak. Jangan terjebak sama pujian siapapun. Kalau kita dipuji oleh Allah, oleh orang, maka kita berdoa memohon kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun waghfirli fima la ya'lamun. Artinya ketika beliau dipuji oleh orang, beliau mengatakan, ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka duga. Itu kan mereka memuji kita itu hanyalah dugaannya dia. Maka kita minta kepada Allah, jadikan saya jauh lebih baik dari yang mereka duga itu. Waghfirli, dan berikanlah ampun kepadaku atas apa yang mereka tidak tahu. Mereka kan nggak tahu saya punya kesalahan, saya punya dosa. Karena dia tidak tahu, maka dia puji saya gitu. Kita dipuji oleh orang sebenarnya kalau menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang memujimu itu bukan karena kamunya, tetapi karena indahnya, bagusnya tutup yang dibuat oleh Allah untukmu. Allah memberikan tutup aib pada kita dan tutupnya itu indah, bagus. Nah, itu yang dipuji oleh orang, bukan kitanya yang dipuji, tetapi tutup yang diberikan Allah itu yang dipuji oleh orang itu sebenarnya. Lalu kita bangga, iya ke saya gitu. Langsung kayak gini ya.
menunjukkan malu kita. Allah yang memberikan tutupan yang bagus sehingga orang memuji kita, malah kita terima, kita senang dengan pujian itu. Itulah manusia ya. Maka hati-hati, jangan sampai seperti ini, jangan sampai seperti orang yang terjebak sama pujian-pujian yang datang kepada dia. Dan kita juga jangan jangan FOMO ya. Melihat orang suka muji-muji, kita ikut muji, ya terbaik kamu, terbaik apaan? Jangan bilang kayak gitu. Ya. Bukan kita boleh menyebut kebaikan orang, ya itu bagus. Kita bentuk syukur ya, ayashkurillah malam yashkurin nas. Kita tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau kita belum bersyukur kepada manusia. Kita bersyukur, terima kasih ya kamu baik, kamu sudah bantu saya. Itu kan orang merasa terpuji bahwa dia baik. Ya tapi kita mengungkapkan itu karena memang kenyataannya dia baik kepada kita gitu. Kita bersyukur, berterima kasih. Itu bagus. Itu bagus. Kita mengapresiasi kenyataan yang ada pada orang dan itu real, itu bagus. Tapi kalau kita melebih-lebihkan, itu bermasalah. Dia datang ke masjid sholat jamaah terus tiap hari gitu, kita Masya Allah kamu tiap hari datang ke masjid untuk sholat jamaah, Masya Allah, itu kan kita bilang Masya Allah gitu, bahwa itu Allah yang berkehendak sehingga dia dilunakkan hatinya untuk sholat berjamaah terus. Kita bilang seperti itu bagus. Nah, tapi kalau kita katakan di sini nggak ada lagi yang paling soleh selain kamu, nah itu berlebihan gitu. Itu nggak boleh. Oke. Dan yang ketiga, betapa banyak orang yang tertipu gara-gara tutup yang diberikan Allah kepada dia. Ada suatu riwayat yang mengatakan begini, kulluna masqubun bil uyub. Masing-masing kita itu pasti ada celah, ada lubang aibnya, ada kekeliruannya. Masing-masing kita pasti seperti itu. Bagaimana tidak? Wong para nabi saja ada sisi yang kelirunya, meskipun itu bukan dosa ya. Nabi Adam ada nggak kelirunya? Ya makan buah khuldi itu. Nanti di hari kiamat, sebagaimana dalam satu hadis Nabi mengatakan, ketika di padang mahsyar manusia ini berbondong-bondong untuk meminta syafaat dengan kondisi padang mahsyar yang begitu menakutkan, yang begitu panas. Mereka mencari para nabi, datanglah mereka kepada Nabi Adam, wahai Adam, engkaulah bapaknya manusia, engkaulah utusan Allah yang pertama, manusia pertama, berikan kami syafaat. Kata Nabi Adam, enggak, saya enggak pantas. Beliau merasa dirinya tidak pantas. Kenapa? Karena beliau dulu pernah melanggar, memakan buah khuldi itu, punya kekeliruan itu, meskipun itu bukan dosa. Terus disuruh datanglah ke Nuh itunya Abul Anbiya ya. Bukan Abul Anbiya, Nabi Rasul pertama ya. Datang kepada Nabi Nuh juga menolak, tidak mau, karena merasa dirinya tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Karena dulu di dunia dia setelah sekian ratus tahun berdakwah, ini ratusan tahun ya, umatnya banyak yang ingkar, sehingga beliau berdoa, berikanlah azab kepada mereka, sehingga turun yang namanya tufan. Tufan itu badai, kemudian banjir yang genangi seluruh dunia. Beliau merasa malu pernah berdoa seperti itu, merasa salah gitu. Padahal itu udah sangat sabar loh, ratusan tahun. Coba kalau kita berdakwah sekian tahun saja nggak ada yang patuh-patuh, pasti udah ini bukan urusan saya ya, ini demi kebaikan kalian juga, bisa emosi. Nah ini Nabi Nuh sudah sekian ratus tahun, dia masih merasa dirinya salah, padahal sudah sangat sabar sekali gitu. Terus disuruh juga kepada nabi yang lain. Nabi yang lain juga merasa pantas, punya kesalahan, dia ingat kesalahannya sendiri. Nabi Ibrahim juga ingat, dia dulu pernah bertauriah, ngomong sesuatu. Bertauriah itu ngomong sesuatu yang menurut dugaan orang maksudnya begini, tapi maksudnya bukan begitu. Ketika beliau ditanya oleh raja yang zolim, ini siapamu? Dia bilang, hadi ukhti, ini saudariku. Padahal yang ada sama dia istrinya. Ketika ditanya sama raja, siapa ini? Dia bilang, saudariku. Ini raja itu suka sama istri orang.
Jadi kalau ada orang suami istri itu dia pengen rebut istrinya itu. Nah kalau beliau mengatakan ini istriku, dia rebut nanti istrinya. Makanya beliau bilang ini saudariku. Menurut pikiran si raja, oh ini saudari dia, adik dia atau kakaknya dia. Padahal yang beliau maksud ini saudariku seiman gitu. Nah, itu namanya tauriah. Nah, gara-gara pernah melakukan hal seperti itu 3 kali, beliau merasa dirinya gak pantas untuk memberikan syafaat. Baru sampai kepada Nabi Muhammad, baru Nabi Muhammad yang memberikan. Nah, apa pelajarannya? Bahwa para nabi saja ada kekeliruannya, meskipun itu bukan dosa. Para nabi itu maksum. Apalagi kita yang bukan nabi, bukan siapa-siapa, pasti masing-masing kita punya aib, punya salah. Dan Allah kadang-kadang sengaja supaya kita salah. Supaya apa? Supaya kita belajar dari kesalahan itu. Ada banyak orang, ya kalau Imam Sya'rawi itu mengatakan begini, ada banyak di dunia ini orang-orang yang mempersembahkan kebaikan, orang-orang besar, orang-orang yang membangun kebaikan besar, itu justru muncul dari orang-orang yang pernah melakukan kesalahan, melakukan dosa. Kenapa? Kok bisa begitu? Allah sengaja membuat dia terjatuh kepada dosa, kemudian membuat dia merasa dirinya hina. Dia pengen menutupi dosa itu, dia pengen supaya Allah ridho kepada dia, dia pengen bagaimana dia berbuat baik sehingga kebaikannya ini bisa menutup dosanya ini. Ketika dia melakukan kebaikan, dia masih belum puas, rasa-rasanya dosanya belum tertutupi, sehingga dia berusaha sekuat mungkin, punya tekad kuat untuk melakukan kebaikan-kebaikan besar, manfaat-manfaat besar, sehingga dosanya itu menjadi energi. Dosa yang sudah terlanjur dia lakukan, kemudian dia tobat, menjadi energi mendorong dia untuk melakukan hal-hal besar, kebaikan-kebaikan besar, manfaat-manfaat besar. Karena di dalam hatinya ada keinginan supaya dengan kebaikan yang dia lakukan itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di balik orang-orang yang terjatuh kepada dosa. Dan kata Syekh Sya'rawi, Mutawalli Asy-Sya'rawi, ada banyak orang seperti itu. Sedangkan orang yang tidak terjatuh dengan dosa, kadang-kadang dia merasa dirinya aman. Wah, saya nggak ada dosa, nggak ada motivasi untuk mempersembahkan hal-hal besar. Jadi jangan pernah meremehkan kalau ada orang melakukan dosa. Kita berharap, kita memang tidak suka sama dosanya itu, nggak boleh meridhoi orang berbuat dosa. Tetapi kita punya rasa optimis, mudah-mudahan Allah menyadarkan dia tobat, sehingga dari tobatnya itu punya energi untuk memberikan manfaat yang besar. Nah, di sini dikatakan ada banyak orang yang tertipu gara-gara aibnya ditutup oleh Allah. Dia melakukan kesalahan, ditutup oleh Allah sehingga nggak ada orang yang tahu. Melakukan kesalahan lagi, ditutup oleh Allah. Salah lagi, ditutup oleh Allah. Kadang-kadang dia mikir, wah kayaknya ini halal deh, ini boleh deh, buktinya saya aman-aman saja gitu, nggak pernah dapat kesialan dalam hidup saya, kayaknya yang saya lakukan ini nggak salah deh gitu. Tertipu namanya, tertipu, maghrur dalam bahasa Arab. Maka hati-hati kalau kita melakukan dosa, ada aib, hal-hal yang buruk dari diri kita, dari hati kita, dari perbuatan kita yang orang nggak tahu, jangan merasa itu kita baik-baik saja, tapi itu Allah sedang memberikan tutupan kepada kita. Khawatirlah kalau suatu saat ternyata ini menjadi bumerang, menjadi puncak gunung es yang tiba-tiba suatu saat akan menjadi sesuatu yang menakutkan begitu. Maka harus hati-hati. Oke. Itu maghrur. Ya, ada satu lagi dalam satu hadis itu Nabi mengatakan kullu bani Adam mu'afa illa al-mujahir. Setiap anak manusia ini, anak Adam ini bisa diampuni, dimaafkan dosanya. Sebesar apapun bisa dimaafkan oleh Allah. Kecuali yang namanya mujahir, bukan ikan mujair ya, tapi mujahir. Mujahir itu artinya apa? Dijelaskan dalam hadis itu, orang yang dia bermaksiat, melakukan dosa malam hari misalkan, lalu dosanya itu ditutup oleh Allah, nggak ada orang yang tahu, ditutup oleh Allah. Lalu tiba-tiba dia bilang, gue nggak munafik lah ya, tadi malam saya melakukan ini loh. Dia dengan bangganya menyampaikan
aib dosa yang sudah ditutup oleh Allah. Ditambah juga kata-kata saya nggak munafik loh ya gitu. Itu bukan soal munafik atau tidak munafik, itu namanya mujahir. Orang yang membuka aibnya sendiri, bangga dengan dosanya sendiri. Nah, orang seperti itu berpotensi untuk tidak diampuni karena dia bangga. Kalau dia bangga dengan dosanya, itu petanda dia itu tidak punya kesadaran, tidak ada kemauan untuk bertobat. Maka adik-adik semua ya, yang santri, kalau kita punya salah, punya dosa, minta ampun aja kepada Allah, perbaiki. Kalau dosa itu terkait dengan hak orang lain, minta ridho sama orang lain itu. Tapi jangan dibuka aib kepada siapapun. Kadang-kadang orang buka aib masa lalunya yang buruk, justru jadi bumerang ketika dia buka kepada orang. Dia percaya banget sama orang itu, orang ini pasti amanah. Seamanah-amanahnya manusia, dia bisa berubah tergantung situasi dan kondisi. Itu menjadi bumerang, menjadi bahaya untuk diri sendiri. Jadi jangan dibuka aib ya. Kalau Allah sudah tutup, minta ampun saja, tutup, minta ampun kepada Allah, perbaiki, jadikan itu sebagai energi untuk melakukan kebaikan-kebaikan besar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya pertemuan malam ini. Silakan kalau ada tambahan atau pertanyaan dan lain sebagainya. Wah, udah mau jam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Musa atas ilmu yang disampaikan, Masya Allah. Ya, dari adik-adik ada yang mau bertanya, Bapak jamaah, thank you, silakan. Ini ada Sudah dipersiapkan pertanyaannya? Ada. Waduh, ini harus lari pagi nih. Semutan, ada semut yang tidak terlihat ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin di luar materi ya Ustaz. Boleh, insyaallah. Kalau kita nggak tahu ya kita nggak jawab ya. Mengingat bahwa media sosial sering menjadi sarana tersebarnya hoax, fitnah, gibah, dan namimah, bagaimana hukum dan dampak spiritual dari menulis atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, dan apa langkah-langkah agar terhindar dari perbuatan itu? Oke. Syukran, Ustaz. Syukron. Nah, ini terkait dengan materi ini. Yang pertama itu terkait. Yang pertama tadi dikatakan bahwa cukuplah Islam, sesungguhnya di antara nikmat-nikmat dunia, cukuplah Islam sebagai nikmat bagimu. Nah, salah satu nikmat kita berislam adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan ajaran kepada kita bagaimana ketika kita menerima suatu informasi. Terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu." Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu antusiba qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya salah satu bentuk anugerah Islam itu, nikmat Islam itu adalah adanya ajaran tuntunan dari Allah kepada kita di saat kita menerima suatu informasi, berita, cerita. Yang namanya informasi al-khobaru mahtamala sidqa wal kadiba. Yang namanya informasi pasti memiliki dua sisi. Sisi mungkin benar, sisi mungkin salah. Itu informasi. Ketika informasi itu sampai kepada kita, apalagi kalau yang menyampaikannya itu adalah orang fasik, bukan orang yang amanah, bukan orang yang teruji sebagai orang yang bisa dipercaya, bukan orang yang profesional gitu ya. Maka Allah
ajarkan kepada kita, kalian harus tabayun dulu. Tabayun itu mencari kejelasannya dulu. Jangan langsung dibenarkan, jangan juga langsung didustai. Kita terima saja informasi itu tanpa kita membenarkan, tanpa kita mendustai. Jangan bilang, ah kamu pasti bohong, nggak gitu juga. Kita juga nggak bilang, oh begitu ya, oh benar itu. Apalagi kalau informasinya terhadap orang yang kita nggak suka. Tahu nggak, si Anu itu kemarin gini loh, dia kan jahat sama kamu ya. Oh begitu dia, pantesan dia mah memang jahat itu gitu ya kan. Itu karena kita tidak suka sama dia. Ketika kita dengar informasi buruk tentang orang itu, kita langsung benarkan. Nggak begitu Islam mengajarkan, itu zolim kita namanya. Informasi itu menguntungkan kita atau tidak, sesuai dengan persepsi kita atau tidak, kita tidak boleh membenarkan berita itu sampai kita tabayun lebih dahulu, mencari kepastiannya, kejelasannya terlebih dahulu. Di Al-Quran itu juga dikatakan, i'dilu huwa aqrabu litaqwa, atau apa ya, lazimana kunu qawami bil qisti syuhada lillah wa anfusikum aw walidaini. Bahkan terhadap diri kita sendiri kita harus berlaku adil kepada orang tua, kepada orang-orang terdekat sama kita. Kan sebagai manusia, sebagian manusia, kalau yang bermasalah itu orang tuanya, keluarganya, atau orang satu organisasi dengan dia, pokoknya kalau yang bermasalah itu orang-orang itu pasti dia bela meskipun salah. Ada kan kayak gitu. Kalau orang dia meskipun salah tetap dibela. Itu enggak, Islam enggak ngajarin gitu. Bahkan kepada dirimu sendiri kamu harus berbuat adil. Ketika yang salah itu orang tua, orang sekitar, kamu harus bersikap adil. Jangan mentang-mentang karena kerabat kita bela meskipun dia salah. Enggak boleh. Islam enggak ngajarin gitu. Islam ngajarin kita harus berbuat adil. Ada informasi kita harus sadari bahwa informasi itu bisa benar, bisa salah. Jangan dibenarkan dulu, jangan disalahkan dulu, tapi cari kebenarannya, kejelasannya. Kalau kita bisa mengkonfirmasi kepada orang yang dimaksud, kita konfirmasi. Nah, kenapa harus begitu? Di ujung ayatnya dikatakan, bisa-bisa kamu nanti karena kebodohanmu, karena ketidaktahuanmu, kamu membuat merugikan orang lain, merugikan pihak lain. Antusibu kauman, kamu merugikan orang lagi, bahkan kamu merugikan sekelompok orang. Enggak merugikan satu orang, tapi merugikan banyak orang gara-gara ketidaktahuanmu. Fatusbihu, lalu kamu menjadi menyesal gara-gara kamu cepat membenarkan itu. Nah, itu salah satu bentuk anugerah Islam. Bagaimana Islam itu mengatur kita dalam menerima informasi. Ini diajarkan oleh Allah sejak 14 abad yang lalu, dan itu sampai sekarang sangat relevan. Di media sosial ya, informasi datang silih berganti dengan begitu cepat, kita tidak boleh langsung percaya. Nggak boleh langsung percaya, karena kalau kita percaya nanti akan ada sesuatu, ada orang yang dirugikan, ada orang yang terzolimi sama kita. Kalau orang itu nggak ridho kita zolimi, itu kan bahaya. Kebaikan kita harus ditransfer ke orang itu. Dosa dia harus kita ambil karena kita zolim ya. Nah, jadi itu ada kaitannya ya, bukan tidak ada kaitannya. Oke. Nah, kalau dari fatwa MUI itu ada punya fatwa tentang etika bermedia sosial. Ada etikanya, ada panduannya. Kita tidak boleh langsung mempercayai, langsung men-share ya. Wah ini menarik ini, tapi entah benar entah salah nggak tahu, langsung di-share gitu. Nah, harus disaring sebelum di-sharing ya. Oke. Sharing before sharing. Saring itu bahasa Indonesia, sharing bahasa Inggris. Oke. Baik, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Pak Ujo nggak ada nih? Lagi ngantuk kayaknya, kecapean. Tutup. Baik,
hadirin semua, mari kita tutup pertemuan malam ini. Kita baca doa bersama-sama. Semoga apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita bicarakan sama-sama menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menambah kebaikan kita, menambah kemanfaatan untuk kita hidup di dunia, menjadi bekal kita untuk akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakal hamdu ya Allah, wa lakal syukru wa lakal mannu ya Allah. Subhanaka la ilma lana. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa wafiqna ila ma tuhibbuhu wa tardah. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati liqulubina wa abdanina was salamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kullana sahiban fi safarina wa hadarina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma tahhir qulubana wa hasin furujana wa fir lana dhunubana kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa baddil sayyi'atina hasanat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada guru kita Ustaz Musa atas ilmu yang disampaikan. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan baca hamdalah dan doa